Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke sorga. Hamba Tuhan tidak bisa membawa kita ke sorga. Pendeta nggak bisa bawa kita ke sorga. Saya pun nggak bisa bawa saudara ke sorga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga adalah firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita mau jujur ya, saudara, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak takut berbuat dosa. Saya ulangi lagi, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang nggak takut berbuat dosa. Kenapa mereka nggak takut berbuat dosa? Itu pertanyaannya. Ini saya ingin jawab. Mereka nggak takut berbuat dosa karena mereka belum merasakan api neraka. Sehingga mereka nggak takut berbuat dosa. Mereka hanya mendengar tentang api neraka. Mereka hanya membaca tentang neraka di dalam Alkitab. Tapi mereka belum merasakan api neraka. Sehingga mereka nggak takut berbuat dosa. Jangan sampai setelah kita merasakan api neraka, baru kita mau berhenti berbuat dosa atau takut berbuat dosa. Jangan sampai setelah kita merasakan api neraka, kita mau bertobat lah. Sudah terlambat. Di dalam Alkitab ini, ada orang Kristen yang setelah merasakan api neraka, baru dia takut berbuat dosa. Atau kasar ngomongnya, setelah dia merasakan api neraka, baru dia mau bertaubat. Sudah terlambat, saudara yang kekasih. Ini petunjuk Alkitab ini untuk kita. Apa benar omongan saya ini ada di Alkitab? Kita baca saja di dalam Lukas 16. Saya bacakan ya. Lukas 16 ayat 23 saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Ini orang Kristen, saudara yang kekasih. Dia sudah mati, baru merasakan api neraka. Ini jangan terjadi sama kita. Jangan sampai setelah kita merasakan api neraka, baru kita takut berbuat dosa. Ini orang kaya ini, waktu dia masih hidup, dia nggak takut berbuat dosa. Kenapa dia disiksa dalam api neraka? Karena waktu dia masih hidup, dia nggak takut berbuat dosa. Sehingga pada waktu dia mati, baru dia merasakan api neraka. Orang yang merasakan api neraka adalah orang yang nggak takut berbuat dosa. Mungkin waktu dia masih berbuat dosa, dia belum merasakan api neraka. Dia hanya mendengar tentang api neraka. Tetapi setelah dia mati, baru dia merasakan api neraka. Ini peringatan bagi saya. Peringatan bagi semua orang Kristen. Jangan sampai setelah merasakan api neraka, baru kita takut berbuat dosa. Ini peringatan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai setelah merasakan api neraka, baru kita takut berbuat dosa. Saudara yang kekasih, ini saya ingin katakan apa adanya. Ini sudah terjadi kepada semua orang Kristen. Hampir semua orang Kristen nggak tahu masalah ini. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab.
Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya nggak akan berbicara. Saudara yang kekasih, yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Dia berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Itu jadi masalah, saudara yang kekasih. Mungkin karena nggak ngerti Alkitab ya. Sehingga dia berbuat dosa, dia merasa nggak berbuat dosa karena nggak ngerti Alkitab. Ingin saya katakan sekali lagi, jangan sampai setelah kita merasakan api neraka, baru kita takut berbuat dosa. Lebih baik waktu masih hidup takut berbuat dosa ya. Saudara yang kekasih, untuk di akhir zaman ini, saudara yang kekasih, untuk mendengarkan firman Tuhan yang murni di dalam gereja, itu sangat susah. Saya ulangin lagi. Untuk mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja di akhir zaman ini, itu sangat susah sekarang. Karena apa, saudara yang kekasih? Karena sekarang ini banyak hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan. Hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan, dia menghalangi firman Tuhan yang murni masuk ke dalam gerejanya. Apakah benar ada hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan? Ada. Kita baca saja di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, saya bacakan ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Hamba Tuhan yang sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan, maka ia tersesat. Makanya saya ingin katakan, untuk mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja ini sekarang sudah susah. Karena dihalang-halangi oleh pendeta yang sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Ngomongnya gak enak, saya ngomong ini gak enak. Seolah-olah saya ini gak senang sama pendeta. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan, hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan, dia akan menghalangi firman Tuhan yang murni masuk ke dalam gereja. Ini tantangan sebagai hamba Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ngomong apa adanya. Kalau hamba Tuhan sudah keluar dari kebenaran Tuhan, maka apa yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan lagi, tapi dongeng atau cerita-cerita isapan jempol. Ya, kenapa banyak orang Kristen gak ngerti Alkitab? Padahal dia sudah puluhan tahun mendengar firman Tuhan. Padahal dia sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi nggak kenal, nggak ngerti Alkitab dengan benar. Karena apa? Karena diajar sama pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Mereka taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Firman Tuhan yang lain mereka nggak tahu. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan yang murni mau masuk ke gereja dihalangi oleh hamba-hamba Tuhan seperti ini. Saya nggak fitnah, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan harus jujur katakan apa adanya. Bahwa untuk mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja itu sangat susah sekarang. Karena dihalangi oleh hamba-hamba Tuhan. Atau pendeta yang sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan, pinter-pinterlah saudara. Karena nggak semua gereja mengajarkan firman Tuhan yang murni. Saudara yang kekasih, saya ingin membongkar kejahatan hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Khotbahnya tukang bohong. Khotbahnya hanya menghayal. Khotbahnya tukang tipu lah kasar ngomongnya. Kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan yang khotbahnya menghayal, saudara harus lihat pada waktu acara kematian. Upacara kematian. Hampir semua hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan, khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya tentang upacara tentang kematian. Ya, seandainya seumpama yang meninggal Edi. Ya, hampir semua pendeta mengatakan si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Atau dia katakan si Edi sudah bersama Yesus di sorga, sudah senang.
Hampir semua pendeta mengatakan seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah pendeta itu sudah melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat Edi bersama Yesus di sorga? Itu pertanyaannya. Pendeta itu belum melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia sudah mengatakan si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa dasarnya dia mengatakan seperti itu? Padahal dia belum melihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia belum melihat, dia sudah mengatakan Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia korbannya bohong. Atau dia menghayal si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sangat penting, saudara yang kekasih, karena ini menyangkut surga dan neraka. Nggak boleh main-main. Saudara kekasih, ini yang dikatakan untuk mendengar khotbah yang murni itu susah. Sehingga apa yang dikhotbahkan di dalam gereja hanya khayalan. Edi masuk. Kalau saudaranya mengatakan, Edi sudah di surga, kata pendeta. Padahal pendeta juga belum lihat, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Matius 20, saya bacakan ya. Matius 20 ayat 23. Ini berbicara tentang orang yang mati, khususnya orang Kristen. Matius 20 ayat 23, di situ dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Baru kebuka. Yesus aja yang punya sorga nggak berani mengatakan, si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul nggak? Yesus katakan nih, aku tidak berhak memberikan kamu duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus nggak berani. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus nggak berani mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa banyak orang Kristen, bahkan pendeta, setiap kali ada orang mati, si Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah dia lebih berkuasa dari Yesus? Yesus saja nggak berani, yang berkuasa, yang Tuhan. Yesus itu kan Tuhan. Tuhan aja nggak berani mengatakan Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa pendeta-pendeta mengatakan si Edi duduk sebelah kanan Allah Bapa? Seolah-olah dia lebih berkuasa dari Tuhan. Nggak enak ya dengarnya, saudara yang kekasih. Tapi ini fakta, saudara yang kekasih. Saya 33 tahun jadi orang Kristen. Saya tahu. Saya sering mendengar khotbah-khotbah pendeta tentang kematian, hampir semua mengatakan seperti itu. Enggak semua orang Kristen kalau mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau hamba Tuhan mengatakan seperti itu, berarti hamba Tuhan itu khotbahnya bohong. Atau kasar ngomongnya khotbahnya menghayal. Dia menghayal Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menghayal si Edi bersama Yesus di surga. Padahal dia belum lihat. Itu yang ingin saya katakan. Banyak hamba Tuhan berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Khotbahnya bohong, tapi merasa nggak bohong. Kalau dia sudah 30-40 tahun jadi hamba Tuhan, berarti sudah 30 atau 40 tahun dia berbohong. Berbohong kepada yang mati, berbohong kepada keluarga yang mati, berbohong kepada jemaatnya, berbohong kepada orang yang mendengar khotbahnya. Dia belum lihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia sudah katakan Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau 40 tahun dia berbohong, kira-kira bisa berubah nggak? Nggak bisa. Saudara yang kekasih, memang benar ada orang yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi harus sesuai dengan Alkitab, bukan asal khotbah ceplok batok. Yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah yang menang. Memang ada yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menurut Alkitab, yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah yang menang. Kita baca di dalam Wahyu.
Kita baca Wahyu 3 ayat 21. Ini yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa yang menang, ia akan duduk bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi yang menang, yang berhak duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang. Menang dari mana? Menang dari dosa. Menang dari iblis. Jadi kita sebagai orang Kristen itu nggak asal khotbah. Pendeta nggak bisa asal khotbah. Dia harus khotbahnya berdasarkan Alkitab. Kalau pendeta berkhotbahnya dasarnya bukan Alkitab, maka khotbahnya itu bukan firman Tuhan, tetapi hayalan. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia belum lihat. Makanya ingin saya katakan kepada saudara, banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Saya kadang-kadang bingung, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen sudah jadi orang Kristen itu udah puluhan tahun. Mendengar khotbah puluhan tahun. Tetapi nggak ngerti Alkitab. Puluhan tahun mendengar firman Tuhan nggak ngerti Alkitab. Kenapa bisa begitu? Karena mendengar khotbah-khotbah yang nggak murni. Timbulnya apa yang saudara yang kekasih? Kalau berdoa menghayal masuk surga. Kalau berdoa sakit, menghayal bisa sembuh. Kalau orang miskin berdoa menghayal jadi kaya. Saudara kalau ingin kaya, saudara kerja. Jangan menghayal. Kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, harus menang. Enggak setiap orang Kristen mati duduk sebelah kanan Allah Bapa, enggak. Dia harus menang dulu melawan dosa. Dia harus menang dulu melawan iblis. Apa benar omongan saya ya? Kita baca 1 Petrus 8 ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Apakah kita harus melawan iblis? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi orang Kristen itu harus melawan iblis. Kalau dia bisa melawan iblis, dia mati, baru duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita baca lagi Wahyu tadi ya. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku dan di atas tahtaku. Dan sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nggak ngongkang-ngongkang kaki. Nggak asal percaya saja masuk surga. Enggak, saudara harus menang melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat lawan. Lawanmu iblis berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi untuk melawan iblis itu harus pakai iman. Makanya kadang-kadang saya bingung. Banyak orang Kristen nggak ngerti tentang iman. Sehingga apa yang terjadi? Yes saja. Apa yang dikhotbahkan di dalam gereja, yes, dia nggak tahu itu khotbahnya firman Tuhan atau khayalan. Saudara pasti masuk surga. Saudara pasti duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa ada ayatnya? Ada, tapi yang menang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah yang menang melawan iblis. Jadi orang Kristen itu nggak ngongkang-ngongkang, nggak jadi bos.
Saya perhatikan kadang-kadang orang Kristen hamba Tuhan tuh seperti jadi bos. Yesus diperintahkan terus. Saudara perhatikan aja kalau di doa-doa itu. Saya ngomong apa adanya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Yesus itu Tuhan. Jangan jadikan Yesus itu sebagai pembantu yang disuruh-suruh. Kita yang harus nurut Tuhan, bukan Tuhan yang nurut kita. Tuhan mengatakan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah orang yang menang. Saudara ingin masuk surga enggak? Saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa enggak? Kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara harus melawan iblis. Melawan iblis. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan masalah ini. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Iblis sudah masuk ke dalam gereja, memakai hamba-hamba Tuhan yang keluar dari dosa. Hamba Tuhan yang sudah keluar dari dosa dipakai iblis untuk membunuh anak-anak Tuhan. Khotbahnya bohong. Si Edi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat Edi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal Edi masih melakukan dosa. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Sebelum saudara meninggal, saya ingin katakan, saudara harus tahu ada 4 jenis macam orang Kristen. 1, orang Kristen yang sudah masuk surga. Orang Kristen yang sudah mati, sudah ada di surga. Matius 27 ayat 51. Orang-orang kudus itu mati lalu masuk kota kudus. Ya, Lazarus mati langsung ke pangkuan Abraham. Yang kedua, orang Kristen yang masuk neraka sudah ada. Matius 7 ayat 22-23. Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu mengusir setan. Ini orang Kristen setelah